Oke, misalkan ada tabel film, isinya seperti ini, kolom-kolomnya film ID, title, description, release year, dan seterusnya ya. Misalkan kita ingin mengetahui data rata-rata length untuk film dengan dikelompokkan berdasarkan misalkan release year dan rating, misalkan seperti itu. Jadi tadi kan perintah query-nya select tadi ya Pak, release year, kemudian kolom kedua misalkan apa ya tadi, rating, kemudian baru rata-rata length ya, length ini, rata-rata length begitu. Kemudian dari tabel film, nah, kalau kita gini aja dia akan error. Nah, tapi pesan errornya, nah ini udah dikasih petunjuk, udah dikasih clue oleh PKP-nya bahwa kurang nih, ada kurang, perintah yang kurang, yaitu yang ada yang harus must appear ya, jadi harus ada nih perintah group by. Nah, kita tambahkan group by, nah kolom apa? Tipsnya, kalau kita ingin mengelompokkan sesuatu hasil query-nya berdasarkan kolom tertentu, maka tipsnya adalah kalau misalkan di sini adalah fungsi agregatnya, maka kita ambil semua kolom yang berada di depan. Karena kalau kita hanya mengambil satu kolom saja, misalkan release year saja, ya dia masih kurang, gitu, masih akan ada error ya. Ada kolom yang belum muncul di group by-nya. Nah, gitu. Nah, ini udah dikasih clue oleh dia kan, rating. Jadi tipsnya itu kalau sudah perintah query-nya itu menggunakan group by seperti ini, ya kita ambil aja semua kolom yang berada di depan perintah fungsi agregatnya. Ambil misalkan rating seperti itu. Nah, dari sini kita dapatkan hasil query-nya sudah dikelompokkan bahwa yang untuk rank release year-nya tahun 2006 dengan rating G itu rata-rata length-nya atau rata apa panjang ya, panjang filmnya, durasi filmnya itu berapa nih? Ya 111, sekian. Untuk yang release year-nya ini release year-nya tetap sama, tapi ratingnya beda sekarang ya, ratingnya beda. Nah, itu rata-ratanya sekian dan seterusnya. Nah, seperti itu. Di perintah group by secara sederhana sintaksnya select release year, kolom 1, kolom 2 atau kolom n sampai terserah kita kolomnya ada berapa begitu. Lalu biasanya di endingnya itu ada fungsi agregat tertentu. Kita udah belajar fungsi agregat macam-macam. Ada average, sum, min, max, ya, count yang kita gunakan. Ini pun kita juga bisa nambahkan fungsi agregat yang lain. Misalkan count apa ya, film ID ya kalau nggak salah kolomnya. Nah, begitu. Nah, seperti itu. Jadi kita juga bisa menambahkan beberapa fungsi agregat yang lain. Gitu. Nah, ini klausa group by secara umum. Ya, tentu saja kita bisa mengkombinasikan jika misalkan datanya diambil dari lebih satu tabel, kita tambahkan perintah join, kemudian datanya kita urutkan berdasarkan kolom tertentu, kita tambahkan juga perintah order by, ya, misalkan berdasarkan rating, gitu. Nah, seperti itu. Kita juga bisa menambahkan kondisi-kondisi tertentu, misalkan jika yang data yang kita tampilkan ada syaratnya nih, misalkan yang ratingnya hanya yang ratingnya G saja, berarti kita bisa menambahkan where rating atau release year-nya tahun tertentu saja, release year misalkan 2000, ini tahunnya berapa aja nih, 2006 semua ya kebetulan ya. Misalkan yang rilis year-nya tahun 2005 misalkan jika ada ya. Untuk itu. Ternyata kan nggak ada nih. 2006 gitu. Atau misalkan kita ingin menseleksi lagi, mensortir lagi datanya yang kondisinya misalkan yang melibatkan fungsi agregat yang panjang
rata-ratanya, misal ini kan semuanya, ini kan semua data ya, yang rilisnya 2006 dan semua data. Nah ini misalkan kita seleksi lagi, kita sorting lagi, misalkan yang rata-ratanya itu di atas, misalkan di atas berapa ya? Yang berada di atas 110. Ini kan rata-ratanya semua nih. Nah kita ingin seleksi lagi, kita ingin sorting lagi yang rata-ratanya, rata-rata length-nya itu di atas 110. Nah kita tambahkan perintah apa? Masih ingat nggak? Having, Pak. Betul. Having letaknya di mana ini? Setelah order Setelah by, grup sebelum grup order by. by. Setelah order by di sini atau di antaranya? Sebelum order Sebelumnya. by. Yes, betul. Kita tambahkan having, kemudian yang rata-rata panjangnya di atas, misalkan berapa tadi? 110, seperti itu. Nah, ini mau yang muncul semua yang di atas 110 ya. Kebetulan ini banyak ya. Misalkan kita pengen yang di atas 120, gitu. Mestinya cuma satu kalau kita lihat datanya di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya yang kemarin kita bahas. Mengelompokkan, kemudian mensorting datanya, kita bisa menggunakan dua perintah where dan having, cuman kondisinya berbeda. Kalau where ini kita gunakan ketika datanya disorting dulu, kita seleksi dulu, baru kita kelompokkan. Kalau having ini, data hasil kelompoknya itu kita pilah-pilah berdasarkan kondisi tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Nah, di situ ada 3 perintah yang bisa kita gunakan, yaitu ada cube, mungkin urutannya grouping set dulu ya. Grouping set, lalu ada istilahnya cube, lalu akan ada istilahnya roll up. Nah, seperti itu. Nah, grouping set, cube, dan roll up ini merupakan subclause dari perintah group by. Maksudnya subclause itu apa? Kita meletakkan perintah grouping set ini setelah perintah group by. Mungkin saya kembali ke slide-nya dulu. Agar lebih mudah memahami, saran saya loncat ya, jangan langsung cube-nya dulu. Mungkin agar lebih mudah nanti, agar kelihatan bedanya, masing-masing tiga bedanya beda masing-masing 3 perintah ini. Ini tips dari saya sih ya, Anda belajarnya di grouping set dulu. Nah ini definisinya, grouping set adalah subclause dari perintah group by, artinya nanti kita letakkan perintah grouping set ini setelah perintah group by gitu, di mana nanti di dalamnya ada parameter yang dipisahkan dengan tanda koma. Nah, seperti itu. Ini ada contoh query-nya enggak ya di sini? Kebetulan nggak ada ya. Oke, nah langsung contoh aja deh kalau gitu ya. Saya langsung kembali ke PG admin. Nah, misalkan kondisinya sekarang pakai data film ini tadi ya. Yang where-nya saya hilangkan, yang having dan read, yang order by-nya saya hilangkan. Seperti ini. Count-nya saya hilangkan. Query yang sederhana dulu aja. Ya. Nah, perintah yang ini berarti tampilkan kolom tahun rilis, rating, dan rata-rata panjang film dari tabel film dikelompokkan berdasarkan release year dan rating. Nah, seperti ini kan muncul datanya bahwa untuk film-film yang rilis year-nya 2006 dengan rating G, entah berapapun filmnya, itu kalau di rata-rata panjang length-nya itu seperti ini. 2006 dengan rating PG, rata-rata panjang filmnya sekian dan seterusnya ya. Nah, misalkan Anda sebagai database engineer-nya gitu ditanyai sama owner rental filmnya, tampilkan data ini dong. Nah, seperti ini kan muncul. Oh gitu ya, itu kan setelah ditunjukkan hasilnya, manajernya oh begitu. Kalau gitu gimana kalau berdasarkan tahunnya aja gitu. Ini kan berdasarkan tahun, rating, dan kemudian rata-rata panjangnya. Nah, misalkan manajernya juga tanya, oh ini kan dipilah lagi berdasarkan rating. Bagaimana kalau dikelompokkan juga
berdasarkan tahunnya aja, nggak peduli ratingnya berapa, tapi berdasarkan tahun. Nah, mestinya kan lebih mudah ya. Oh, gampang Pak, langsung Anda buat query-nya gitu kan. Karena yang diminta hanya tahunnya saja, tanpa dikelompokkan berdasarkan rating, ya kita cukup menghilangkan kolom rating, gitu kan. Ini dikelompokkan di ratingnya juga dihilangkan. Gitu. Ini Pak, kalau dikelompokkan berdasarkan tahunnya. Nah, berdasarkan tahunnya, ternyata semua film itu kayaknya sih rilisnya pada 2006 gitu, di mana rata-rata panjang semua filmnya itu rata-ratanya lengthnya itu adalah 115. Loh, tadi ratingnya kok nggak ada? Sekarang dikelompokkan berdasarkan rating saja, nggak peduli tahunnya. Oh, gampang Pak kalau gitu Pak. Anda buat query-nya lagi kan? Anda buat query-nya lagi. Nah, sekarang diminta adalah berdasarkan ratingnya saja tanpa berdasarkan tahun rilisnya. Nah, sudah berarti dikelompokkan berdasarkan rating seperti ini. Seperti ini. Nah, ternyata kalau dikelompokkan berdasarkan rating, film-film yang ratingnya NC-17 itu panjang rata-rata panjangnya itu adalah 113. Film-film yang ratingnya G panjang rata-rata panjangnya 111 dan seterusnya gitu. Oh gitu ya Mas, gitu kan si manajernya. Nah kalau rata-rata semuanya berapa gitu? Wah gampang Pak kalau rata-rata semuanya tinggal select. Gimana kalau rata-rata film semuanya? Pakai apa perintahnya berarti? Semua film kita Bintang, pengen Pak. pakai bintang. Oh enggak, select langsung average length. Oh ya Jadi betul, tidak ada kolom di depan. betul betul ya langsung average length, terus from film ya. Nah, ini kalau ini query-nya yaitu rata-rata panjang semua filmnya, nggak peduli dia rating berapa, nggak peduli rilisnya kapan ini semuanya. Wow, gitu ya Mas ya gitu kan misalkan. Nah, kalau saya pengen semuanya Mas, data-data panjang semua filmnya, rata-rata panjang semua filmnya juga dikelompokkan dalam rating, release year dan rating gimana? Masa harus pakai 5 query? Ini berapa query nih? 4 ya, 1, 2, 3, 4. Harus ada 4 query dijalankan satu-satu itu. Bisa nggak dibuat dalam satu query saja? Cukup satu query, datanya muncul semua. Muncul yang rata-rata semua filmnya, rata-rata berdasarkan rating, rata-rata berdasarkan release year, rata-rata berdasarkan release dan rating dalam satu query gitu kan. Ini kan kita bikin 4 query terpisah. Setelah berpikir sejenak, oh saya bisa Pak, dan pakai perintah union all. Masih ingat nih perintah himpunan, yaitu menggabungkan dua query. Kita unionkan karena di sini ada dua kolom, maka nanti di query keduanya harus ada dua kolom. Ya sudah, kolom keduanya kita tambahkan 0 aja lah, tanpa kolom gitu kan. Kita sediakan kolomnya tapi diisi dengan nilai 0. Kita gabungkan juga union all, kemudian kolom pertama release year, kolom kedua rating, oh berarti rating ini kan kolom kedua nih, berarti kolom pertamanya 0 ya. Ini. Kemudian yang ini, karena ini panjang semua filmnya, ini kita modifikasi dikit, gitu. Union all, nah, kolom pertama kan rating tuh, sorry, release year, enggak kita 0, kolom kedua rating juga 0. Gitu. Kita gabung ini, kita gabung dalam satu query. Ini Pak, hasilnya kalau digabung dalam satu query. Semoga nggak error ya. Nah, ini Pak yang diminta tadi, hasil query-nya dikelompokkan, tapi dalam satu query. Gitu. Ini kalau yang ini dikelompokkan berdasarkan release dan rating sekaligus ya. Kalau yang ini dikelompokkan berdasarkan tahun saja, kalau ini dikelompokkan berdasarkan rating saja, kalau yang ini rata-rata semuanya seperti itu. Nah, query-nya panjang kayak gini. Nah, kemudian dilihat, waduh kalau gitu ngapalkan ya lumayan susah ya. Gimana ya agar bisa digabung dalam satu query saja. Nah, solusinya kita bisa menggunakan perintah tadi yang grouping set tadi ini, grouping set. Caranya bagaimana? Grouping set hampir sama dengan group by, hanya saja karena tadi sudah disebutkan ya, grouping set ini merupakan sub clause, artinya sub clause itu adalah apa ya?
klausa tambahan setelah perintah group by, maka ini nanti kita tambahkan perintah grouping set ini setelah perintah group by-nya. Nah, ini saya copy aja, kita nanti modifikasi gitu. Ini ya, group by-nya ini kita hilangkan, lalu kita ganti dengan grouping sets, nah, buka kurung. Nah, di sini kolom apa nih? Kita mau menghasilkan query-nya itu digrupkan, dikelompokkan berdasarkan kolom apa? Oh, pertama tadi berdasarkan kolom release year dan kolom rating. Oke. Lalu dikelompokkan berdasarkan kolom apa lagi? Ini biar bacanya agak enak, kasih tabulasi ya. Walaupun nggak ngefek sih, ada tabulasi. Beda dengan Python ya, kalau Python ini berpengaruh, kalau GSQL nggak berpengaruh. Oke, dikelompokkan berdasarkan release year dan rating. Kemudian mau dikelompokkan berdasarkan kolom apa lagi? Oh, dikelompokkan berdasarkan release year saja. Oke, kemudian dikelompokkan berdasarkan kolom apa lagi? Rating sekarang, rating saja, misalkan begitu. Lalu dikelompokkan berdasarkan apa lagi? Ini nggak dikelompokkan berdasarkan kolom apapun, langsung aja dihitung average length-nya. Oke, berarti langsung nggak dikelompokkan berdasarkan kolom apapun, ya sudah. Kita nggak masukkan data kolom apapun. Gitu. Nah, kita jalankan, maka dia akan sama hasilnya. Nama ya. Nah, ini sama persis hasilnya dengan yang perintah union tadi ini. Begitu. Sehingga maksud dari perintah grouping set ini ya hampir sama dengan, ya bukan hampir sama persis dengan menggabungkan beberapa perintah group by sekaligus. Seperti itu. Menggabungkan beberapa perintah group by. Ini kan kita perintah group by berdasarkan ini, kita gabung dengan perintah group by berdasarkan kolom ini, kita gabung perintah group by dengan kolom dalam satu query saja, seperti itu. Nah, grouping set ini merupakan subclause dari group by. Kita letakkan setelah perintah group by, kemudian grouping set berdasarkan kolom apa kita kelompokkan datanya. Nah, itu fungsi dari perintah grouping sets. Sampai sini mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bapak. Ya, boleh. Jadi intinya kalau untuk penggunaan klausa untuk grouping sets ini, elemen-elemen di dalamnya itu harus ada di dalam yang group by ya Pak. Kayak misalnya di bagian select itu ada kolom release year, kemudian ada rating. Berarti di aturannya ketika menggunakan grouping sets, kolom-kolomnya ya mengambil dari dua itu saja ya Pak? Yang berada di sini. Iya, benar. Oke. Bagaimana jika ada kolom yang muncul di sini, misalkan begitu, tapi di sini tidak muncul gitu ya? Iya, Misalkan ya. betul Pak. Oke. Ya mungkin kita coba saja ya. Saya nggak hafal kolom-kolomnya, jadi kita ambil aja dari sini. Apa yang bisa dipakai ya? Release year. Mungkin rental length. Ini length nanti yang dihitung. Titel mungkin Bapak. Kalau titel kan unik semua ya, beda semua. Maksudnya yang bisa dikelompokkan itu ada data yang sama gitu. Jadi yang dikelompokkan berdasarkan apa? Mungkin ini ya, duration ya. Duration kan ini ada yang 6 nih muncul 2 kali nih, sehingga nanti rata-ratanya kan 4 tambah 4,99. Misalkan kalau di rata-rata ya, yang sama selesai ya. Jadi yang misalkan nih, ini kan 6 nih, 6 muncul 2 kali, jadi mestinya length-nya itu adalah 5, kalau di rata-rata kan 54 tambah 86 bagi 2 ya, mestinya. Jadi kita mungkin pakai apa tuh? Nah, tadi apa? Rental duration. Kita tambahkan satu kolom di sini. Kita tes apakah bisa rental duration. Oke, kita tes ya. Nah, nggak bisa. Jadi aturan dari perintah group by di mana kalau di sini ya tadi ya secara ringkas, kalau di sini ada 3 kolom, maka di group by-nya ya kolom-kolom yang berada di depan
fungsi agregat ini juga muncul di klausa grup B-nya. Maka konsekuensinya ya harus muncul juga di sini, seperti itu. Kira-kira begitu mungkin untuk jawabannya. Baik, Bapak. Terima kasih. Yep. Oke. Ya mungkin bisa kita tambahkan lagi aja gitu kan, kolom apa nih? Berarti rental duration. Nah, seperti itu. Mungkin. Oke. Ada yang lain lagi mungkin yang mau ditanyakan? Nggak ada? Di cara ringkas, secara apa ya? Bahasa mudahnya gitu ya, gampangnya gitu kan. Perintah grouping set adalah kita gunakan ketika kita ingin menggabung beberapa perintah group by sekaligus. Catatannya ya, yang mau digabung kolom-kolomnya harus sama ya, dari tabel yang sama dan kolom-kolom yang mau kita gabung dalam grup by-nya itu juga harus sama. Jadi misalkan contoh di sini semuanya kan diambil dari tabel film dan kolom-kolom yang dilibatkan adalah kolom-kolom ini. Maka kalau kita ingin menggabung beberapa perintah grup by sekaligus, misalkan dikelompokkan berdasarkan rilis serinya saja, digabung dengan dikelompokkan berdasarkan ratingnya saja, dikelompokkan berdasarkan rating rental durasinya saja, kita bisa menggunakan atau memanfaatkan perintah grouping sets ini. Nanti hasilnya juga muncul dalam satu tabel. Seperti itu. Oke ya. Ya alhamdulillah. Ya kalau sudah cukup jelas. Nah berikutnya, kalau nggak ada pertanyaan, kita beranjak ke perintah berikutnya, yaitu perintah cube. Ya, coba cube, kubus, ya, bahasa Indonesianya. Perintah cube ini juga merupakan subset, bukan subset, sorry, apa tadi, subclause dari perintah group by. Artinya nanti kita taruh perintah cube ini setelah klausa group by. Nah, cube ini itu sangat mirip dengan grouping sets, di mana nanti hasil dari cube ini merupakan kombinasi kolom-kolom yang ada di sini. Contohnya ya, misalkan saya buat perintah misalkan select, misalkan nih ada saya mengambil kolom 1, kolom 2, kolom 3, kemudian dari average kolom 4. Ini sintaksnya ya, saya tunjuk sintaksnya dulu. Misalkan ada perintah select kolom 1, kolom 2, kolom 3, average kolom 4 diambil dari tabel 1 begitu. Oke. Nah, kemudian group by gitu kan. Nah, kalau normally kalau ada perintah kayak gini kan berarti kita harus group by K1, K2, K3 gitu ya. K1, K2 dan K3 gitu kan. Nah, kalau dengan menggunakan cube kita bisa seperti ini. Cube buka kurung itu K1, K2, kemudian K3. Nah, cukup seperti ini. Hasil dari perintah cube K1, K2, K3 ini itu sama saja dengan kita menjalankan perintah grouping set. Ini query ini ya. Query ini kalau dijalankan itu sama saja kita menjalankan query seperti ini. Group by, grouping sets, pakai S nggak? Saya lupa tuh. Oke, pakai S ya. Grouping sets. Nah, kolom-kolom yang ada di sini ini adalah kombinasi semuanya yang ada di cube, perintah cube ini. Pertama, kombinasi antara K1, K2, dan K3. Kemudian kombinasi antara misalkan K1 dan K2 saja. Lalu K1 saja. Lalu K2 dan K3. Lalu K2 saja. Lalu
3. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kayak gini. Lalu K1, K2. Oh, K1, K3 belum ini. Kombinasi antara K1 dan K3. Semua kolom-kolom yang ada di sini, ini kan K1, K2, K3 nih. Ada 3 kolom yang masuk dalam perintah keep-nya nih. Ini kita kombinasikan semua, sehingga itu sama saja kita jalankan perintah grouping set seperti ini. K1, K2, K3, K1, K2, K1, K3, K1 saja, K2, K3, K2, K3 sama. Udah ya, ini udah semua ya kombinasinya ya. K1 saja, K2. Udah semua deh berarti. Dan tanpa kolom apapun. Seperti itu. Nah, perintah keep seperti itu fungsinya. Jadi perintah cube ini itu sama saja kita menjalankan perintah grouping set, di mana kolom-kolom yang masuk dalam parameternya itu merupakan kombinasi kolom-kolom yang ada di parameter cube-nya ini. Jadi, kalau mau kita jalankan ya, kita pakai ini, kita modifikasi nih, pakai perintah cube. Nah, ini kita hapus grouping set-nya. Group by, nah, ini jangan cube. Nah, ini paling gampang, ini copy aja semuanya. Nah, gini. Ini kita jalankan. Nah, seperti ini hasilnya. Seperti itu kira-kira. Ya, kalau kita lihat ya, ini 0, 0, 0 ini berarti rata-rata semuanya. Lalu ini di group by dengan release year, rating, dan rental duration. Semuanya masuk nih. Kemudian ke bawah. Nah, kalau ini, hasil query yang ini yang di group by antara release year dan rating saja. Sementara rental duration-nya nggak masuk group by ya. Rating dan release year saja. Kemudian kalau yang ini release year saja. Ini rating dan rental duration saja yang di group by ya. Kemudian bawa lagi. Nah, ini rating saja, ini release year dan rental duration, begitu. Kombinasi semuanya ya. Kalau yang ini rental duration saja, seperti itu. Ini sama saja kita group by berdasarkan kolom rental duration saja, seperti itu. Tahu maksud saya ya? Nah, kira-kira begitu fungsi dari perintah cube. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Nggak ada? Berarti jelas ya? Jelas, Bapak. Oke, Jelas, alhamdulillah Pak. kok. Jelas ya. Dan misalkan kalau di sini ada 3 kolom, itu berarti total ada berapa kombinasi berarti? Ada yang tahu nggak? Total jumlah kombinasinya. 9 mungkin, Pak. Karena ini ya masih ingat rumus kombinasi. Kalau misalkan di sini ada 3, itu sama saja ada 2 pangkat 3 hasil kombinasinya. 2 pangkat 3 itu berapa? 8 ya. 8 plus 1 yang tanpa ini yang kolom apa namanya? Kolom kosong ini. Gitu. Jadi konsekuensinya misalkan di sini ada K4 begitu, berarti nanti total ya di sini akan ada grouping setnya itu ada berapa berarti? 2 pangkat 4 itu ada 16 ya. 17. 17 total ya, begitu. Nah, itu fungsi dari perintah cube. Mungkin begitu. Nggak ada ya, lanjut ya. Nggak ada pertanyaan mungkin. Nah, berikutnya yaitu roll up. Roll up ini hampir sama dengan cube. Dia mengkombinasikan kolom-kolom yang berada, sintaksnya juga sama ya. Jadi roll up itu mungkin saya tulis lagi aja. Copy.
Kan begini. Roll up juga merupakan subclause dari perintah group by. That means artinya kita letakkan setelah klausa group by roll up. Cara nuliskannya juga sama, yaitu buka kurung tutup kurung. Ada nama-nama kolom apa yang hendak kita masukkan sebagai parameternya. Nah, dia juga sama, hampir sama dengan cube, yaitu mengkombinasikan kolom-kolom yang berada di parameternya. Nah, terus bedanya apa, Pak? Nah, bedanya adalah kalau perintah cube itu dia mengkombinasikan semuanya yang ada di sini. Kalau ada 4 ya berarti nanti 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 3, 4, 1, 3, 1, pokoknya semuanya sampai semua, berarti kalau 4 kan ada 16 plus 1 total kombinasi ya. Nah, kalau roll up itu juga hampir sama, hanya saja ada unsur hierarkinya. Maksudnya unsur hierarki bagaimana? Contohnya misalkan ya, select K1, K2, K3, nah misalkan saya tambahkan 1 kolom lagi, K4-nya udah nih. Atau gini deh ya, K1, K2, K3 saja ya. Jadi biar kelihatan bedanya, ini K1, K2, K3 juga. Nah, dia ada hierarkinya. Hierarkinya adalah kelompokkannya urut prioritasnya dari kolom yang pertama kali disebutkan di parameter roll-up-nya, berlanjut ke kolom berikutnya, berlanjut ke kolom berikutnya. Contoh ya, misalkan biar nggak bingung, K1, K2, K3. Itu kalau kita menggunakan perintah roll up K1, K2, K3, itu sama saja kita menjalankan perintah ini. Ini saya copy, cuma nanti saya modifikasi ya. Ini saya copy. Ini sama saja kita menjalankan perintah, nah, kayak gini. Ini saya turunkan. Saya turunkan. Ya. Ini sekarang menggunakan perintah roll up, itu sama saja saya menjalankan perintah select K1, K2, K3, average K4 from tabel 1, group by, grouping sets. Nah, cuma di sini bedanya. Kalau kita menggunakan cube, itu kan semua kombinasi dari K1, K2, K3 ya. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 3 gitu. Kalau roll up, dia nggak semuanya, tapi urut ada hierarki atau prioritas berdasarkan nama kolom pertama, kedua, dan ketiga. Sehingga hasilnya adalah K1, K2. Nah, ini nggak perlu nih. Nah, ini hilang. Nah, gini. Sehingga kita tidak menemukan kombinasi antara K2 dan K3 seperti itu. Termasuk K1 dan K3 urut. K1, K2, K3, K1, K2, K1 dan tanpa apa namanya? Tanpa kolom yang di grouping set, langsung fungsi average-nya. Seperti itu bedanya. Nah, kalau kita masukkan ke perintah yang ini, biar kelihatan bedanya nanti ya. Ini total ada berapa baris? 72 ya. Sekarang kita pakai roll up. Maka hasilnya jauh berkurang karena jumlah kombinasinya kan berkurang kolom-kolom ini, sehingga cukup 32 baris data saja. Dan kalau kita lihat hasilnya yaitu ini ya yang grup by-nya tanpa kolom sehingga langsung average-nya saja. Lalu K1, K2, K3 ini kolom release year, rating dan rental duration. Kemudian ini masih semuanya. Nah, ini kemudian ini kolom release year dan rating. Kemudian ini kolom release year saja. Tidak ada rating dan rental duration, tidak ada group by release year dan rental duration, tidak ada. Seperti itu. Itu kalau menggunakan roll up. Roll up mana tadi query-nya? Nah, ini roll up. Di kombinasi semuanya, cuman ada urut prioritas gitu. Release year, rating, rental duration, release year, rating, dan release year saja. Itu bedanya dengan cube ya kalau roll up. Mungkin begitu ya.
Ada pertanyaan dari sini mungkin? Cukup jelas ya? Ya kalau cukup jelas mungkin udah selesai karena bab kita ya itu tadi ya, grouping sets, cube, dan roll up. Kalau gitu saya yang tanya boleh ya? Oke, kita latihan aja kalau gitu. Kita pakai eh, ini ya, DVD rental. Kita ambil salah satu tabel. Kita latihan sejenak. Pakai tabel apa ya? Oke, pakai tabel payment kayaknya asik nih. Select from payment. Customer ID, staff ID, rental ID, amount. Oke ya, latihan. Latihan. Buat query untuk menampilkan data. Ini datanya kolom-kolom yang diminta adalah first name customer, kolom pertama. Kolom kedua adalah first name apa nih? Staff. Ya. Kemudian rata-rata amount. Untuk yang rata amount-nya di atas 5, begitu, dikelompokkan berdasarkan ini langsung banyak, first name customer dikelompokkan berdasarkan first name staff dan rata-rata, maksudnya kalimatnya gimana? Artinya yang ini, yang pokoknya rata-rata film, rata-rata yang kalimatnya gimana ya maksudnya? Terus kalau aja gini aja deh, gini aja. Ya. Serta ini kan dikelompokkan berdasarkan first name customer saja, first name staff saja, serta dua-duanya. Kedua-duanya. Artinya kedua-duanya itu ya dikelompokkan berdasarkan first name customer dan first name staff. Jadi ada 3 pengelompokan nih. First name customer saja, first name staff saja, serta kedua-duanya dikelompokkan berdasarkan kedua-duanya sekaligus, baik first name customer dan first name staff. Mungkin begitu soal latihannya. Silakan dibuat. Ada pertanyaan mungkin terkait soalnya? Mungkin nanti ya seperti biasa as usual. Mungkin ada waktu 5 menit, silakan mengerjakan nanti ya salah satu atau 2 orang untuk menunjukkan hasilnya. Kira-kira begitu. Untuk soal latihannya mungkin ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, jika tidak pertanyaan silakan dikerjakan. Mungkin ya sekitar 4 atau 5 menit lagi saya minta untuk salah satu dari Anda untuk menunjukkan hasilnya. Oke, silakan dikerjakan. Bisa nggak share screen? Oke, coba Diran. Oke, hasilnya itu ya.
Sip. Coba tunjukkan query-nya. Select first name. Oke. Iya, boleh. Anunya, yang tadi kan ada satu syarat tuh, yang rata-ratanya di atas berapa tadi soalnya? Seingat saya ada di atas 5 ya. Yang tadi, yang saya nulisnya di anu sih. Iya, ditambahkan. Untuk rata-rata amonnya ya, Pak ya? Yang rata-rata amount-nya di Oh, atas 5. Letaknya having setelah group by atau setelah grouping sets, kira-kira? oh iya deh, setelah grouping set. Karena ini sekolahnya dari grup by. Kita nggak tahu deh, coba dulu, Pak. Having itu kurang lengkap itu di atas 5-nya. Ya. Oh, Having di atas 5 berarti lebih besar dari 5. oh iya. Ya. Ya. Iya, Pak, sudah, Pak. Coba dicek angkanya di atas 5 semua nggak tuh? Yes, betul ya. Kalau having-nya dihilangkan, coba ini tadi ada berapa data ya? Coba di-run lagi. Ketiran lah. 158. 158. Ya. Sekarang tanpa having aja, di blok tanpa. Oke. 1075. Begitu. Sip. Thank you Mas siapa? Mas Najib. Kayaknya kemarin juga jawab ya. Waduh, langsung di maksud saya biar teman-temannya lihat dulu gitu. Coba di share screen lagi biar teman-temannya bisa tahu juga. Nah, itu jawabannya dari Mas, panggilannya apa? Fikri atau Najib? Bisa Najib, bisa Fikri, Pak. Ya, Mas Najib ya. Ya. Jadi udah benar. Kenapa pakai join? Karena kita sudah melibatkan lebih dari satu tabel ya. Itu pertama. Yang kedua, kolom-kolom yang diminta juga udah benar. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah karena tadi diminta kita menggrupnya lebih dari satu, artinya di grup B berdasarkan ini, ditambah di grup B berdasarkan ini, tambahkan grup B berdasarkan, artinya kita bisa memanfaatkan grouping sets. Kita tinggal tambahkan aja di grup B, dikelompokkan berdasarkan apanya itu, kolom-kolomnya itu kita taruhkan di klausa grouping sets-nya. Sudah benar. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan mungkin terkait jawaban soalnya. Having-nya sendiri kenapa ditaruh di bawah? Karena ya terusnya itu kan having itu setelah perintah group by ya. Sedangkan grouping sets ini kan merupakan sub clause dari group by sehingga dia secara aturan sintaks itu termasuk dalam perintah group by. Sehingga having letaknya berada pada setelah perintah grouping sets. Begitu juga kalau misalkan grouping set kita ganti cube, kita ganti roll up, maka having itu letaknya setelah perintah roll up maupun cube-nya. Kira-kira begitu. Dari teman-teman lain mungkin ada yang kurang jelas dari jawaban Mas Najib, ini udah benar ya? Kalau semisalnya pakai, sebelumnya ini yang pakai grouping set tadi ada berapa rows ya, Pak? Ada berapa? Gimana ulangi tadi? Sorry. Kalau misalnya pakai yang grouping set punya Najib tadi hasilnya ada berapa rows? Berapa Tanpa baris? tanpa having. Pakai yang having, Bapak. Coba dijalankan lagi Mas Najib. 158. 100 sekian kayaknya ya, 100 berapa tuh? 158, Pak. Begitu. Gimana Mbak tadi? Beda apa jawabannya? Iya, beda.
Nah, gimana? Pertanyaannya apa? Jadi saya barusan nyoba pakai roll up itu kan karena di grouping hanya untuk kolom 1 dan kolom 2, yaitu customer dengan staff. Customer sendiri, staff sendiri, atau customer dan staff. Itu hasilnya 138, Bapak. Oh, oke. Mungkin bisa ditunjukkan aja ya query-nya. Mungkin Boleh, Bapak. Mas Najib ini gantian siapa tadi? Mbak Bet. Oke, silakan di share screen. Oke. Select. Bedanya apa nih? Bedanya pakai roll up ya sekarang ya. Iya, Bapak. Berapa nih ininya? 138, Pak. 138, ada 20 rows. Pakai kalau roll up kan itu berarti customer, staff, both of them, kemudian customer saja, staffnya nggak ada gitu. Kalau yang punyanya Najib tadi, staff saja itu masuk. Kalau pakai roll up, ini yang staff saja itu nggak, coba di scroll ke bawah deh hasilnya. Yang staff aja kan nggak ada tuh. Yang ada Gitu ya, Pak. yang ada cuma customer, staff, customer saja, dan tanpa apa namanya, tanpa nama customer dan staff. Berarti kalau pakai kondisi roll up di sini berarti dia hanya mementingkan atau memprioritaskan kombinasi dari customer ya, Pak? Ya, dari depan. Jadi misalnya customer, staff, customer saja, dan tanpa itu. Sedangkan staff saja itu nggak ada. Itu bedanya Baik, mungkin. Bapak. Oke. Sekaligus ini ya, kita membahas bagaimana kalau soal yang sama kita pakai perintah roll up. Kalau pakai cube mestinya sama, emang jawabannya sama ya. Coba Mas Najib bisa di share screen lagi, sorry, repoti ya. Baik Pak. Karena sudah kadung diketik di situ kan, gitu kan. Mana tadi yang PG admin? Nah ini. Nah itu kan ini kombinasi staff saja kan ada nih. Nah cuman kalau pakai, coba sekarang bikin yang sama persis Mas Najib, cuman itu di copy aja ya, grouping setnya ganti dengan cube. Kalau pakai roll up kan tadi udah tuh punyanya Mbak Patrick ya. Nah, ini ganti dengan cube. Ini ya Pak. Buka kurung lagi. Yang di cube ini kolom-kolomnya itu apa, first name, dua-duanya itu first name apa, staff sama apa namanya, customer. Ya, sekarang coba dijalankan. Ini sama having Pak. Nah, ini 138. Iya, sama ya, Pak. Itu. Ini kan berapa tuh? Nama depan kedua-duanya, terus apa tadi? Iya, masih panjang ya. Itu ke bawah masih ada lagi enggak tuh? Nah, seperti itu mungkin efek dari penggunaan apa namanya, cube maupun roll up ya. Maaf Pak, tapi punya saya itu hasilnya 158 kalau pakai cube Pak. Pakai cube. Having-nya juga udah include. Ya, having-nya juga. Ini nama depan customer, nama depan staff. Udah benar ya? Mungkin itu Pak, kurang kolom average amount-nya itu. Itu coba kurungnya yang dalam nama depan itu dihapus satu aja, pakai satu kurung aja coba. Oke, bentar. Oh iya, 158. Oh iya, sorry. Kalau Anda tambahkan kurung sendiri, itu nama depan dan nama staff itu dianggap satu kesatuan ya. Kalau ini kan berarti dikombinasikan kedua-duanya nih. Nama depan, kursor saya bisa jalan-jalan ya. Oh iya, gimana Pak? Biarkan gitu aja, saya pakai, kan bisa nyoret-nyoret ya biasanya. Nyoret-nyoret.
Saya coret-coret kelihatan nggak? Oh, sudah, Pak. Nah, kalau Anda buka kurungnya cukup satu gini, berarti dia mengkombinasikan ini. Dua ini dianggap kolom yang terpisah. Ini kolom 1, ini dianggap kolom 2. Sehingga nanti kombinasinya itu kolom 1, kolom 2, kolom 1 saja, kolom 2 saja, dan tanpa keduanya. Sedangkan kalau Anda nanti buka kurungnya, tambahkan satu lagi di sini, ini kedua-duanya ini dianggap sebagai kolom 1 saja. Tahu maksud saya ya? Oh, iya tahu, Pak. Jadi Nah. itu nanti datanya digrupkan berdasarkan nama depan sama nama belakang saja, Pak. Nama customer sama nama staff saja, Pak. Kalau misal kurung. Kalau double tanda kurung? Iya. Ya, betul. Oh, iya. Kira-kira begitu mungkin. Pak, mungkin ada sedikit tambahan dari saya, Pak. Ini Iya. lebih ke tips sih, Pak. Untuk yang dalam subclause itu, yang nama customer sama nama depan staff itu bisa diganti pakai angka. Nah, maksudnya itu diganti pakai angka, nanti urutan indeks dari kolomnya itu, Pak. Jadi nama depan customer itu jadi 1, terus nama depan staff itu jadi 2. Nanti hasilnya sama 158. Oh iya. Ada contohnya mungkin, Pak. Bisa ditunjukkan biar teman-temannya. Langsung aja, Pak. Yang nama depan customer, coba gantiin pakai 1. Mana ya? Tuh yang di cube. Kalian berapa? Oh, ini. Yang cube itu nama depan customer. Iya. Itu gantiin pakai angka 1, yang nama depan staff itu pakai angka 2. Ini. Nah, coba. Iya. Oh iya. Wah, ini saya juga baru tahu pakai indexing dari ininya ya, select berarti. Atau Iya, gimana? Pak. Iya, benar, Pak. Kalau dibalik gimana itu? Itu Misalkan mulai 1, 2, 3 gitu. Gimana? Saya juga baru tahu nih kalau pakai indexing juga bisa ya, pakai angka. Kalau dibalik berpengaruh nggak itu? Misalkan urutan di select-nya diganti gitu, misalkan yang itu kan kalau di sini kan nama depan customer tuh yang pertama kali diminta ya. Nah, kalau misalkan nama depan staff dulu, nanti apakah berpengaruh ke indeksnya nggak kira-kira? Nah, misalkan yang Ini ya, dibalik Pak, ya? ininya, iya bisa jadi seperti ini. Mestinya sih nggak. Kalau Oh, jumlah tidak. mesti sama ya. Kalau jumlah mesti sama. Cuman dari hasil query-nya itu yang nama depan. Nah, kalau ini misalkan itu tetap 1, 2, ya tetap sama ya. Oke. Saya juga baru tahu kalau pakai indeks bisa. Ya cuman ada trade-off-nya mungkin ya. Kalau misalkan nama kolomnya terlalu panjang atau jumlah kolom yang diminta panjang, sedangkan yang kita keep itu specifically untuk kolom-kolom tertentu kan trade-off-nya kita harus hafal bahwa kolom ini pada indeks berapa gitu. Tapi kalau datanya hanya sedikit, misalkan kolom yang diminta hanya jumlahnya nggak banyak, kemudian nama kolomnya nggak panjang, mungkin pakai indexing lebih cepat seperti ini juga. Terima kasih. Tadi siapa yang ngasih tips indeks tadi? Leandri Eko, Pak. Oke, Mas Leandri ya. Saya juga baru tahu pakai indexing. Karena biasanya sih langsung nama kolom ya yang dipakai. Cuman pakai indeks ternyata juga bisa. Oke, thank you very much tipsnya Mas Leandri. Terima kasih. Bagus sekali. Sama-sama, Pak. Dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan. Sekali lagi mungkin kalau mau di wrap up ya, kita mungkin simpulkan singkat. Ada 3 perintah baru yang yang bisa kita coba pada hari ini. Ada grouping set, cube, dan roll up. Grouping set kita gunakan ketika misalkan sekali lagi kita hendak mengelompokkan berdasarkan kolom-kolom tertentu sekaligus ya dalam satu query. Kita bisa menggunakan grouping set. Kemudian jika kita ingin mengkombinasikan, ada 2 alternatif yang kita bisa gunakan, yaitu cube dan roll up. Kalau cube itu kita gunakan ketika ya hasilnya adalah semua kombinasi yang ada dalam kolom-kolom yang kombinasi semua kolom-kolomnya ya. Kalau roll up berdasarkan hierarki seperti itu. Oke, Mas Najib mungkin bisa di end share ya, share screen-nya bisa di. Saya kembali ke ya di slide ini saya share slide ya. Jadi sudah ada sih beberapa contoh dan explanation-nya, cuman
kalau teori gini kan biasanya agak susah ya. Ininya ya kalau pakai contoh, ini beberapa contoh yang bisa kita gunakan seperti itu. Monggo sekali lagi kalau ada yang mau ditanyakan terkait penggunaan antara roll up, grouping set maupun cube. Semoga sudah tahu bedanya ya. Kalau nggak ada ya bisa diakhiri, berarti kita bisa selesai lebih cepat hari ini. Gitu. Cukup? Oke, cukup kalau gitu ya. Baik, jika dengan demikian berakhir kuliah kita pada pagi hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pekan depan untuk bab berikutnya. Ya. Jadi disiapkan aja. Kemudian jika ada yang kurang jelas, mungkin kalau selama kuliah ya agak sungkan tanya atau yang lain ya, malu dengan teman-temannya ya, mungkin bisa japri ke asisten ataupun ke kami, begitu coba kita jelaskan. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi dalam kesempatan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak.